Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu nama Allah yang sangat mulia, yaitu Al-Jamil, ya. Dan nama Allah Al-Jamil ini datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 91, ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya seukuran dzarrah dari kesombongan. Seukuran dzarrah dari kesombongan. Dzarrah, ya, artinya apa? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, di antaranya dzarrah yaitu menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah suatu kalau kita pukulkan tangan kita ke pasir, kemudian kita bersihkan, kita kebaskan, lantas kita ambil satu butir dari tangan kita, itu yang disebut dengan zarrah. Itu suatu yang sangat kecil, yang kalau kita letakkan di timbangan maka mungkin tidak ternilai timbangannya. Salah satu makna zarrah demikian. Zarrah juga maknanya adalah semut kecil. Semut kecil namanya zarrah. Ya, semut kecil kalau kita ambil masih kecil, semut aja sudah kecil, apalagi yang kecilnya. Kemudian kita letakkan di timbangan, maka bisa jadi tidak ternilai timbangan tersebut. Itu tidak dianggap karena saking ringannya. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita membuka jendela misalnya, kemudian ada cahaya masuk, maka nampaklah serpihan kecil-kecil yang seandainya tidak dibuka jendela tidak terlihat serpihan tersebut. Itu disebut dengan zarrah dalam bahasa Arab. Artinya menggambarkan bahwasanya kesombongan adalah dosa besar meskipun sangat kecil. Kesombongan adalah dosa besar meskipun sangat kecil. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan sedikit sekali, ya. Sedikit sekali ada kesombongan, tidak akan masuk surga. Dan kita tahu di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan tidak masuk surga atau masuk neraka secara khusus, maka itu dosa besar. Ini dalil bahwasanya kesombongan adalah dosa besar, ya. Qala rajulun, maka ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada sedikit pun kesombongan. Ada seorang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang menyukai bajunya indah dan sendalnya indah. Maksudnya apakah ini termasuk kesombongan? Qala, maka Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adapun al-kibr, kesombongan itu maksudnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia Inilah hadis yang merupakan landasan kita untuk berbicara tentang nama Allah Al-Jamil, ya. Karena di sini Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, ya, yuhibbul jamal, ya. Sungguhnya Allah maha indah. Allah suka keindahan. Ya. Inilah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Adapun maksud dari Al-Jamil, ya. Makna Al-Jamil
Baik, kita tahu al-jamil diambil dari al-jamal dan jamal artinya keindahan, al-baha, keindahan, itu namanya al-jamil ya. Dan al-jamil sini maksudnya Allah ya, jamilun, maha indah dari sisi zatnya, kemudian dari sisi sifat-sifatnya, dari sisi af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Itu af'aluhu, sifatuhu, dan zatuhu ya. Allah Subhanahu wa taala indah dari sisi ini ya. Zat Allah Subhanahu wa taala maha indah ya. Kita tahu bahwasanya bagaimana nikmat terindah di surga. Di surga adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah yang maha indah. Ya, ketika penghuni surga mau surga, maka Allah mengatakan, "Ala azidukum, maukah aku berikan tambahan kepada kalian?" Ya, karena Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan mendapat surga dan juga tambahan. Kata mereka, "Mau tambahan apa lagi ya Allah?" Ya. Ya. Bukankah alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah memutihkan wajah-wajah kami menjadi kami berseri-seri? Alam tudkhilnal jannah, bukan kau telah masukkan kami dalam surga dan kau telah menyelamatkan dari neraka jahanam? Ya, maka Allah pun mengangkat hijabnya, maka mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kenikmatan yang terindah seperti melihat wajah Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, memandang wajah Allah di surga membuat melupakan kenikmatan yang lain. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ya, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Di antara doa Nabi, Allah aku mohon kepada engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau, bukan dalam kondisi kemudaratan atau fitnah yang membuat menyesatkan ya, tapi dalam kondisi seorang ingin dalam kondisi tenteram, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini Nabi minta secara khusus. Dan ini menunjukkan bahwasanya zat Allah adalah zat yang terindah. Ya, ini sudah merupakan kelaziman ya. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya terindah ya. Demikian juga nama-namanya, sebagaimana mengatakan sifat-sifatnya dan juga ya nama-namanya ya. Asma'uhu ya. Nama-nama Allah juga terindah sifat-sifatnya, dan setiap sifat Allah terindah, dari Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebagian sudah kita jelaskan tatkala kita menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya mengandung makna yang tertinggi dan terindah, makanya disebut dengan Asmaullah Al-Husna, yaitu yang terindah. Setiap sifat Allah semuanya indah, setiap nama-nama Allah indah, namun kita tidak bisa meliputi seluruh keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Makanya Nabi SAW berkata dalam salat witirnya, kata Nabi, la uhsi sana'an alaik anta kama afnaita ala nafsik. Yang artinya, aku tidak mampu untuk memuji engkau ya, wahai Allah, anta kama afnaita ala nafsik, yang bisa memuji engkau adalah dirimu sendiri dengan pujian yang seharusnya. Jadi nama-nama Allah juga sifat-sifat terindah, namanya terindah. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah juga terindah. Perbuatan-perbuatan Allah cuma dua kemungkinan. Perbuatan Allah itu keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan Allah yang menimbulkan maslahat, yang menunjukkan maslahat bagi hamba, rahmat ya. Rahmat, kemudian hikmat ya,
atau keadilan. Keadilan ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu kecuali karena dengan sikap keadilan ya. Jadi perbuatan Allah cuma maslahat atau keadilan. Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Bahwasanya Rabbmu tidak akan berbuat kezaliman kepada siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Baik. Inilah makna al-jamil. Makna yang kedua ya. Karena Allah adalah al-jamil, Allah adalah al-jamil, maha indah. Maka di antara asarnya yaitu Allah ya. Allah menciptakan keindahan. Maka disebut Allah mujmil, yaitu mujmilun, yaitu menciptakan keindahan ya. Menciptakan keindahan. Lihat bagaimana keindahan yang begitu luar biasa ya di alam semesta ini ya. Adapun keindahan tersebut ya bisa kita bagi dua ya. Pertama, keindahan alam. Kemudian kedua, keindahan pada manusia. Keindahan alam ya, maka banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala ya yang menjelaskan tentang indahnya alam semesta. Kita bisa lihat bagaimana indahnya alam semesta. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha ya. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang ya. Misalnya Allah hiasi langit dengan bintang-bintang. Dengan bintang-bintang. Ya, kemudian contohnya bahkan hewan kata Allah Subhanahu wa ta'ala wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u ya wa minha ta'kulun ya walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kata Allah walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Ini dalam surat An-Nahl ya. Allah mengatakan pada hewan-hewan tersebut ada keindahan. Ada keindahan. Hewan-hewan pun Allah ciptakan dengan ada keindahan. Hewan-hewan ternak tatkala kalian gembalakan, tatkala masukkan ke kandang, tatkala kalian gembalakan ada keindahan ya yang Allah berikan kepada hewan-hewan tersebut. Ya, ini keindahan pada hewan-hewan. Contoh juga Allah sebutkan keindahan ya. Mukhtalifan alwanuhu banyak ya. Tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan fa'ambatna bihi fa'anzalna bihi ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu sajaraha ma kana lakum an tumbitu sajaraha ilahumma Allah. Allah turunkan air hujan, kemudian Allah tumbuhkan kebun-kebun yang dzata bahjatin, kebun-kebun yang indah. Hadai kebun-kebun dzata bahjatin, kebun-kebun yang indah yang kalian tidak bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Ini adalah keindahan pada kebun-kebun. Itu pada tanaman-tanaman ya. Jadi keindahan Allah sebutkan sangat banyak ya. Dan Allah sebutkan secara umum kata Allah Subhanahu wa taala ya inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha
linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kami jadikan apa yang di atas bumi zinah, perhiasan. Kami jadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan, ya. Kami jadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. Perhatikan nih, saya ingin menyampaikan hal ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena penting, ya. Pembahasan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta dengan keindahan, ini sangat penting terutama untuk membantah orang-orang ateis. Kenapa, ikhwan? Karena orang-orang ateis mengatakan alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba. Terjadi dengan tiba-tiba terjadi. Jawabannya, kata seorang ilmuwan, bahkan ilmuwan barat, dia mengatakan kalau Anda ingin berdebat dengan orang ateis, tidak usah kita muhajajat akliyah, tidak usah kita pakai logika-logika. Sudah bilang aja debat mereka dengan keindahan. Kalau semua terjadi dengan tiba-tiba, tidak mungkin ada keindahan. Keindahan itu menunjukkan sesuatu dibuat dengan tujuan. Ya. Sesuatu dibuat dengan tujuan. Allah tidak hanya sekedar menciptakan bagi kita apa yang kita kebutuhan dalam kebutuhan primer. Ya. Contoh, kita tidak cuma diciptakan oleh roti. Roti saja sudah cukup, sudah kenyang kalau kita kebutuhan primer. Tapi Allah kasih buah-buahan, kelezatan yang bermacam-macam, makanan yang lezat bermacam-macam, ikan dengan berbagai macam rasanya. Kalau hanya kebutuhan primer, taruhlah diciptakan tiba-tiba tanpa ada perencanaan, ya, sebagaimana perkataan mereka alam terjadi dengan tiba-tiba, maka tidak perlu keindahan-keindahan ini. Allah menciptakan hawa, kita kan butuh oksigen sudah cukup, tapi ternyata tidak. Allah ciptakan juga aroma-aroma yang wangi, aroma-aroma parfum yang indah-indah, ya. Ini menunjukkan Allah juga ingin kita buat kita bersenang-senang. Kalau ternyata kita hanya dibuat yang penting bisa punya keturunan, ya Allah bikin wanita laki-laki seadanya, tapi tidak ada yang luar biasa keindahan-keindahan yang bisa kita lihat. Ini semua bantahan, ya. Ini semua menunjukkan alam ini, ya, diciptakan dengan tujuan. Bukan tiba-tiba serampangan. Sebagaimana pernyataan ateis. Kalau alam terjadi dengan tiba-tiba, maka tidak perlu ada keindahan-keindahan. Allah menciptakan keindahan dengan ada tujuan. Makanya Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Kami jadikan di atas muka bumi sebagai keindahan, perhiasan. Langit dihiasi, bumi dihiasi. Kita lihat keindahan begitu luar biasa. Bagaimana indahnya matahari terbenam, orang sampai berusaha foto-foto matahari terbenam. Ada sebagian orang nunggu matahari terbit. Masing-masing punya keindahan. Hewan-hewan dengan berbagai macam keindahan, burung dengan berbagai macam modelnya, bunga dengan berbagai macam modelnya. Ini enggak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Dan ini bantahan telak bagi orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya alam hanya terjadi dengan tiba-tiba, tanpa perencanaan, tiba-tiba ada ledakan besar, teori Big Bang dan yang lainnya, tiba-tiba muncul makhluk dengan berbagai macam modelnya. Itu kalam fadhi, kalam farik, kalau kita apa? Bahasanya omong kosong. Ya, enggak mungkin. Enggak logis. Gimana bisa keindahan ini diciptakan tanpa ada penciptanya? Baik. Kita bicara keindahan alam, dan ini adalah asar dari sifat Allah Al-Jamil, atau nama Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah. Sekarang kita bicara tentang manusia. Manusia, keindahan pada manusia bisa kita bagi dua. Keindahan pada fisik, keindahan pada akhlak. Keindahan pada akhlak. Keindahan pada fisik, ya. Karena apa? Di sini tadi sudah kita sebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan Allah mencintai keindahan. Allah mencintai keindahan. Kata para ulama, keindahan di sini adalah umum, am, ya. Alif lam di sini untuk istighraq yang menunjukkan keumuman. Yaitu Allah mencintai seluruh keindahan. Cintai seluruh keindahan. Baik, perhatikan di sini. Adapun keindahan pada fisik.
Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk pakai baju. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Ya. Libasan yuwari sawatikum warisha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kami telah turunkan bagi kalian pakaian." Ya. Pakaian untuk menutup aurat kalian. Kenapa Allah kirimkan untuk berikan pakaian agar orang-orang pakai? Untuk keindahan. Untuk keindahan. Kemudian juga dalam hadis, ada seorang diberikan kenikmatan tapi dia pakai pakaian yang lusuh, maka Nabi tegur. Ya, Nabi tegur, Nabi mengatakan bahwasanya kalau Allah, ya, innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Jadi laki-laki tersebut ditegur oleh Nabi, kenapa pakai baju yang lu suka? Kau punya uang, punya. Kalau gitu Allah suka jika Allah melihat dampak nikmat Allah kepada hambanya. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ala kamal, kau punya harta? Kata dia, punya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, idza ataqallahu malan falyara atharahu alaika. Kalau Allah berikan kau harta, maka tunjukkan bukti Allah berikan kau nikmat itu pakai baju yang bagus, ya. Di antara dalil Allah suka dengan keindahan, hadis yang sedang kita bahas. Seorang bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang suka bajunya indah, kemudian sendalnya indah, sepatunya indah. Kata Nabi, itu bukan dari kesombongan. Itu bukan dari kesombongan, ya. Oleh karenanya, keindahan pada fisik enggak apa-apa. Allah suruh khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian tatkala hendak salat. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya baju, inda kulli masjid, kala kalian sedang salat maka berhiaslah. Baik, keindahan fisik dituntut karena Allah yuhibbul jamal. Keindahan pada akhlak ini juga tidak kalah penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, fasbir sabran jamila. Ya. Kata Allah juga fasabrun jamil. Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila. Subhanallah. Allah sifati, hajarlah mereka dengan hajar yang jamil. Kata Allah, fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal al-jamil. Ya. Kata Allah sarahan, ya ayuhan qul li azwajika in kuntunna turidul hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sarahan jamila. Itu cerailah dengan cerai yang baik. Ini akhlak semua. Allah sifati dengan akhlak-akhlak yang indah. Keindahan bukan cuma pada fisik. Keindahan akhlak juga luar biasa. Kata Allah, fasbir sabran jamila. Apa itu sabar jamil? Ya, tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Fasbir sabran jamila. Fasabrun jamil. Wahjurhum ajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, tanpa menyakiti atau membalas. Ya, kalau kita ada masalah, tinggalkan. Tidak perlu kita rame-rame, tidak perlu kita ribut-ribut, tidak perlu maki-maki. Sudah, tinggalkan. Anda lagi tidak cocok di grup WhatsApp, kayaknya timbul masalah, sudah enggak usah pakai anta brengsek, tinggal di live. Enggak. Udah, baik-baik para kawan-kawan sekalian. Ini bulan Ramadan, bulan baca Quran, saya live dulu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi live. Bismillah. Sudah, tinggalkan dengan cara baik, tidak mesti ribut-ribut. Anda dalam satu kelompok ternyata tidak cocok sama orang, tidak perlu berpisah dengan ribut-ribut. Wah, jurhum hajuran jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik, akhlak yang baik. Fasfahi safhal jamil.
Maafkanlah, tidak gerundel, ya. Ini maksudnya apa? Ya. Memaafkan tanpa mencela. Susah ini, ya. Orang biasanya kalau maafkan mencela dulu. Ente memang brengsek, tapi saya maafkan, ya. Ente kurang ajar memang. Ente memang orang stres, tapi saya maafkan. Maafkan aja, enggak usah mencela. Itu namanya fasfahi safhal jamil. Safhal jamil. Akhlak yang mulia. Memaafkan sudah sulit. Apalagi maafkan tanpa mencela, lebih sulit lagi. Maafkan akhlak yang mulia. Maafkan dengan tanpa mencela lebih sulit lagi. Tapi inilah fasfahi safhal jamil. Sarahan jamila. Ya. 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 Perceraian yang baik. Cerai yang baik. Yaitu apa? Cerai tanpa mencaci maki, tanpa menyakiti, tanpa dendam. Ya. Subhanallah, tidak semua orang mencerai dengan cerai yang baik. Ya. Cerai, kemudian dendam, maki-maki, ribut, ya. Bahkan balas dendam, dan itu tidak baik. Jadi maksud saya, Allah melihat keindahan bukan cuma pada fisik, Allah juga melihat pada akhlak. Justru keindahan batin itu yang sangat utama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada perlu peringatan, ya, peringatan. Keindahan fisik, ya. Fisik itu paras, ya. Pakaian, penampilan, ya. Penampilan, ya. Mobil, jam, ya. Tas, ya. Dan lain-lain. Ya, ini namanya keindahan fisik. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang terpuji. Yang kedua adalah yang tercela. Yang ketiga, ya, tidak terpuji dan tidak tercela. Apa itu yang terpuji? Ya. Yang terpuji adalah, ya, yang membantu ketaatan kepada Allah. Ya. Yang tercela yang mengantarkan jauh dari Allah. Adapun yang tidak terpuji, tidak tercela, yang tidak berkaitan dengan keduanya. Perhatikan hal ini. Baik, yang membantu ketaatan kepada Allah, contohnya banyak contohnya. Contoh, ya, pakai baju indah ketika hari Id, hari raya, bersyukur, ya, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pakai baju indah untuk bertemu tamu, untuk bertemu wufud, tamu-tamu pada tahun, ya, bertemu wufud itu tamu-tamu. Nabi sengaja pakai baju indah untuk bertemu dengan tamu-tamu. Contohnya memakai, ya, alat-alat peperangan yang indah untuk menggetarkan musuh. Ya, ini contoh, ya, seorang kemudian diantaranya untuk menunjukkan, ya, pakai baju yang indah untuk menunjukkan nikmat Allah kepadanya. Ya. Untuk menunjukkan nikmat Allah kepadanya. Ini semua dengan syarat bi ghairi sarafin wala makhyalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat bi ghairi sarafin, tidak boros,
tidak mubazir kalau bahasa kita. Dan bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Adapun yang tidak boleh yang mengantarkan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh yaitu hal-hal ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan. Ya. Contoh emas dan sutra bagi lelaki. Indah sih indah, tapi Allah melarang ya. Maka hukumnya haram dan ini tidak boleh. Contohnya barang-barang ya terlalu mahal sehingga ya masuk pada mubazir ya. Pada mubazir tidak ada keperluannya. Tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya. Ya. Ya, sama, mobil terlalu mahal, jam terlalu mahal, baju terlalu mahal, sepatu terlalu mahal, ya, sendal terlalu mahal, kacamata terlalu mahal, songkok terlalu mahal. Ya. Ada songkok emas semuanya. Ya, wah, laki-laki sudah emas mahal, ya. Kemudian juga, ya, barang-barang yang menjadikan seorang ujub. Seorang ujub akhirnya sombong. Hadis tentang seorang bainama rajulu yamshi fi hullatin, ya. Tatkala ada seorang berjalan dengan gaunnya, dengan jubahnya yang indah, membuat dia ujub, id khasafa bihillahu al-ardha wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba Allah benamkan dia di bumi dan digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Dia sombong gara-gara pakai baju. Nabi menyebutkan tentang orang-orang sebelum kalian, yaitu umat terdahulu. Ada orang yang sombong dengan bajunya, ya. Oh, seperti Qarun. Ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ya, keluar dalam kesombongannya dengan bajunya yang indah, dengan anak buahnya yang buat dia angkuh, ya. Hati-hati, ya. Kita tidak dilarang memiliki barang-barang yang indah. Allah suka dengan keindahan, tapi bi ghairi sarafin wala makhyalah, tidak boleh mubazir dan tidak boleh karena sombong, ya. Tidak boleh karena sombong. Dan tidak boleh juga ujub, ya. Semua barang-barang kita memiliki ujub, maka kita tinggalkan. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badzadzatu minal iman. Al-badzadzah itu apa maksudnya? Kurang terkadang cuek dengan penampilan, terkadang merupakan bagian dari keimanan. Nabi SAW pakai sendal bagus, pakai baju bagus. Terkadang Nabi berjalan tanpa pakai sendal. Ya, Nabi terkadang naik kuda, terkadang naik onta, terkadang Nabi naik himar. Ya, jadi tidak selalu kita harus necis terus, enggak harus. Sesekali kita cuek, sesekali kita biasa-biasa saja. Agar hati kita tidak terikat dengan dunia, harus selalu harus selalu necis, harus selalu enggak harus, sekali biasa-biasa aja. Ya. Enggak harus selalu kalau pergi kemana-mana harus naik first class, enggak business class, enggak, ekonomi kadang-kadang enggak ada masalah. Terkadang kita makan, terkadang restoran, restoran kita senang, itu enak. Kita punya duit banyak, apa salahnya? Enggak salah, intinya makan restoran mahal, tapi sekali-sekali restoran yang biasa-biasa aja. Untuk apa? Agar kita tidak sombong. Karena ikhwan, saya katakan hati-hati. Barang-barang yang mahal itu, ya, mudah menjadikan orang sombong. Makanya kenapa orang-orang kaya banyak di neraka jahanam, karena terkadang masuk kesombongan dalam diri mereka. Tapi kalau Anda bisa menjaga diri, ya, Anda yang penting beli barang, yang penting jangan sombong dan jangan mubazir, maka tidak jadi masalah. Jadi hati-hati, ya. Tidak semua keindahan. Orang mengatakan, Ustaz, ini jam tangan saya indah banget. Harganya berapa? 1,5 miliar. Bahlul ente beli jam 1,5 miliar. Masih orang banyak miskin, orang banyak setengah mati. Coba buat masjid sudah jadi masjid. Ya, coba, kalau punya uang banyak, uang saya banyak 1 triliun. Ya udahlah, meskipun uangmu banyak. Tapi bakal logis beli jam 1,5 miliar. Enggak logis, ya. Meskipun duitmu satu dunia duitmu. Duit itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wajar, ya, saya Ustaz, saya seorang konsultan Ustaz, saya seorang ini, kalau orang ketemu saya pakai jam ini enggak dipercaya. Dan memang orang seperti itu terkadang, ya. Kalau kita misalnya mengadakan akad, ternyata penampilannya amburadul, dia enggak percaya. Ya sudah, enggak ada kepentingan, silakan.
Kalau ada kepentingan silakan, tapi jangan terlalu yang mewah-mewah ya. Jadi hati-hati, itu namanya keindahan yang tercela yang mengantarkan kepada semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak terpuji, tidak tercela, ya enggak ada hubungannya, tidak membuat dia taat kepada Allah, tidak menjadikan dia sombong, keindahan biasa, sifat manusiawi suka dengan keindahan. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu bahwasanya kesombongan itu tidak hanya menimpa orang kaya, menimpa orang miskin juga. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 orang yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Kelak di antaranya ailun mustakbir, yaitu seorang miskin yang sombong. Kok miskin? Ada orang miskin sombong. Miskin sombong ya. Dan miskin apa? Sombong. Sombong dengan apa? Enggak tahu sombong dengan apa. Mungkin baru beli barang sedikit mewah, itu pun KW sudah sombong. Apalagi kalau punya barang yang ori ya, lebih sombong lagi. Baru KW sudah sombong. Jadi demikian pula kita tidak boleh menilai seorang yang memiliki penampilan bagus kita tuduh dia sombong. Enggak. Masing-masing ya. Kita tidak boleh nuduh orang. Ya, bisa jadi dia memiliki pakaian yang indah karena untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk kesombongan. Bisa jadi dia pakai pakaian yang indah untuk kepentingan pekerjaan, kita tidak tahu. Ya, tapi intinya saya ingatkan masing-masing kita tahu ya. Tidak boleh kita memiliki barang-barang yang terlalu mewah, yang mubazir dengan alasan ini keindahan, Allah suka dengan keindahan. Jawabannya hati-hati ya, bahwasanya bisa jadi keindahan tersebut bisa mengantarkan kita kepada semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Bang Pitung dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.